Jemaah salat zuhur rahimakumullah, ada sepenggal kisah tentang wafatnya Abu Thalib yang kemudian menjadi asbabun nuzulnya surah Al-Qasas ayat 59. Kita kenal bahwa pamannya Nabi Abu Thalib itu orang yang tidak mengucapkan syahadat, tapi membantu nabinya luar biasa. Kalau kita bisa bilang bahwa salah satu Nabi aman di Mekah itu sebelum hijrah di Madinah, yang membela, yang membackup adalah Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib meninggal hampir berbarengan dengan Khadijah meninggal, dua orang itu yang luar biasa menolong Nabi di Mekah dikenal dengan Amul Huzun, tahun duka cita. Karena dua orang yang membantu Rasul dari segi ekonomi Khadijah, segi kekuasaan Abu Thalib meninggal dunia, maka Nabi harus diberikan kekuatan lewat sebuah peristiwa namanya Isra Mi'raj, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena ingin ditunjukkan sama Allah, ada yang lebih hebat selama ini membackup-mu ya Rasulullah, aku, Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Maka ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi datang. Di samping Abu Thalib udah ada Abu Jahal dan Umayyah bin Mughirah kalau nggak salah, dua orang pembesar Quraisy. Apa kata Nabi? Ay ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, yang kalimat itu nanti aku akan jadikan dalil, hujah, argumentasi bahwa kamu layak masuk surga dan tidak disiksa. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Nabi ingin banget Abu Thalib itu mengucapkan kalimat tauhid, nanti di akhirat saya bisa dalam tanda petik menjadikan dalil di hadapan Allah, ini orang membela Islam luar biasa dan ujungnya masuk Islam. Tapi apa kata Abu Jahal? Ya Abu Thalib, hal targhabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ini yang sedang kita bicarakan Abu Thalib, pamannya Nabi, encingnya Nabi kalau kata orang Betawi, encingnya Nabi. Sampai pada akhirnya Abu Thalib meninggal tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Wallahi la astaghfiranna lahu qabla lam unha anhu. Demi Allah aku tetap akan mintakan ampun untuk Abu Thalib kepada Allah selama aku tidak dilarang. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas 59. Apa kata Allah wahai Muhammad? Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau tidak bisa memberikan hidayat kepada orang yang kau sukai. Kau pengen sekali itu encing kamu membela kamu luar biasa. Kau pengen dia dapat hidayah, bilang la ilaha illallah. Tapi walakinnallaha yahdi man yasha, urusan hidayah itu urusan Allah. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Mulai saat itu Nabi selesai tidak lagi baca istighfar untuk Abu Thalib. Sebelum kita lanjutkan Pak, jangan ambil kesimpulan berarti Abu Thalib masuk neraka ya. Jangan ambil kesimpulan. Apalagi ada pertanyaan, Ustadz, jadi Abu Thalib babanya Nabi, emaknya Nabi masuk surga apa masuk neraka? Jangan dipikirin Pak, kita pikirin diri kita aja besok surga apa neraka. Itu aja kita pikirin. Dan jangan mikirin dia mau punya orang dalam. Ya Rasulullah, kita nggak punya orang dalam. Nah, cerita ini intinya pada kata hidayah. Yang kita bahas ini nih. Abu Thalib begitu hebatnya membantu Nabi, membackup Nabi, sampai kata Abu Thalib, siapapun yang mengganggu Muhammad, aku taruhannya. Kalau bahasa sekarang, yang pengen membunuh Muhammad, mengganggu Muhammad, lengkapin dulu mayat saya. Kalau bahasa Naksa, Abu Thalib. Tapi ujungnya nggak dapat hidayah. Kenapa kira-kira? Sebab Abu Thalib ketika membela Nabi, niatnya apa? Ponakan. Yang dibela Nabi sebagai ponakan, bukan Nabi sebagai Rasulullah.
Jadi di hatinya begini, gue kan pembesar Quraisy, ini ponakan gue, lagunya mau kayak apa kayak bodo amat, lu ganggu, nih incingnya. Kira-kira begitu tuh, kira-kira. Bukan, itu Rasulullah, lu ganggu, nih. Bukan. Maka kalau ada mohon maaf saudara-saudara kita sebangsa dan senegara yang non-muslim, kemudian membantu orang muslim yang kebakaran kah, yang kena banjiran kah, itu dasarnya apa? Kemanusiaan. Bukan dasarnya ibadah. Ibadah Ustadz versi dia, ya. Ibadah versi agama dia, bukan ibadah versi agama Islam, versi agama kita. Maka karena ibadahnya, maka bahasanya dia bukan dapat hidayah, dia belum dapat hidayah karena dia sekali lagi bukan bergerak atas perintah Allah. Abu Thalib bergerak ngelihat Muhammad sebagai ponakan, bukan sebagai Rasulullah. Maka membela Muhammad. Pokoknya yang mengganggu Muhammad, kalau bahasa kita nabok Muhammad, kalau bahasa apa ya, rambutnya copot satu urusan gua. Tapi Muhammad sebagai ponakan, bukan sebagai Rasul. Ini yang menyebabkan dia tidak mendapatkan hidayah. Dah, karena ke kita sekarang. Jadi hidayah itu apa sih Ustaz? Gitu ya. Hadayah di hidayatun itu artinya petunjuk. Begini. Semua kita pengen hidup bahagia. Kemana nyarinya? Nah itu hidayah. Jadi hidayah itu dicari. Gue pengen hidup bahagia. Harus apa ya? Bapak harus nyari kemana nih? Ke YouTube, TikTok, Instagram, kiai, ustadzah, artis, Quran. Kemana? Pengen hidup bahagia kan ini harus kita pengen, kalau bahasa agama kita pengen ke surga, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan Allah. Itu kan tujuannya, pasti ada jalannya. Dari mana mulainya, kemana arahnya, GPS-nya kan? Itu hidayah namanya. Maka ketika Bapak bilang, gue harus bahagia, kayaknya salah satu faktor kebahagiaan harus punya pasangan deh, harus punya istri deh, harus punya suami deh. Mau pakai cara mana? Mau pakai KUA apa pakai catatan sipil? Dah. Sekarang istrinya udah ada nih, istrinya udah ada. Terus bagaimana menjadikan istri sebagai salah satu faktor yang membahagiakan kita? Quran mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan cara baik. Itu kan ketika kita mendengarkan kata Quran, berarti kita mendapatkan hidayah. Tapi kan ada usaha untuk mencari. Coba gue nanya kiai, ya datang ke rumah kiai. Coba gue nanya dukun, datang ke rumah dukun. Coba gue tanya orang pintar, dapat orang pintar. Berarti pencarian kita terhadap hidayah itu tergantung kemana kita nyarinya tuh. Awalnya tetap dicari itu. Maka diperlukan innamal a'malu binniyat itu diperlukan. Pendidikan diperlukan karena hidayah itu cari. Dah, besok Pak pulang kampung. Orang tua kita Pak Haji Suroto yang mau pulang kampung. Mana Pak? Ke Jogja. Dah, jelas kan tujuannya Jogja. Lewat mana? Mau lewat pantai utara, pantai selatan, apa lewat tol? Saya harus pakai pesawat, mau pakai Garuda, Lion. Nah ini kan pemilihan ini nih. Akhirnya ada teman-teman yang pakai Garuda, ada teman-teman yang pakai Lion, ada teman-teman yang pakai Transnusa, ya, ada teman-teman yang pakai, banyak dah tuh pakai teman-teman. Sampai di sono, kan bicara tuh sampai di sono, buat delay, iya kan? Lagi lu milihnya tuh awal mulanya udah, tuh hidayah namanya tuh. Maka anak kita pagi-pagi kecil-kecil disuruh ngaji, itu dalam rangka mencari hidayah. Anak kita disuruh ngapal juz amma, itu hidayah. Anak kita belajar sholat, menghafal doa-doa sholat, itu hidayah. Oh ini maksudnya, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Lah Abu Thalib nggak pernah dalam tanda petik kan, nggak pernah baca wahyu, nggak pernah segala macam. Dia nolongin Muhammad, pokoknya itu ponakan, lu ganggu, gue injak ponakan gue, kagak ada babanya, anak yatim. Itu doang. Dah. Jadi ya, Bapak taklim, Bapak sholat jamaah, puasa, itu sebenarnya sudah mendapatkan hidayah. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah tahu persis.
Nah, ketika pas Saudara berangkat nih, naik bis, naik mobil pribadi, jalurnya ditentukan, saat lancar ternyata sampai di tempat tujuan sesuai dengan rencana, itu namanya taufik. Antara pengetahuan awal dengan tujuan akhir sama, itu namanya taufik. Tapi taufik tidak akan sampai kalau tidak ada hidayah. Nah, maka yang bagus mas suaminya si Taufik, bininya si Hidayah. Ya itu yang bagus. Jadi kalau baca wabillahi taufik wal hidayah. Nah, subhanallah. Nah, jadi yuk yang kita sudah punya Quran di rumah dibaca, itu bagian dari hidayah. Tasbih yang kita udah punya puter-puter dah, subhanallah subhanallah, itu bagian dari hidayah. Ada masjid di rumah, ayo datangi kita jamaah, itu bagian dari hidayah. Dan kita sudah mulai mencari dari kecil, sangat-sangat sayang kalau udah besar semacam ini ditinggalkan. Khawatir kita berteman dengan orang soleh seperti Abu Thalib berteman dengan Nabi, tapi ujungnya tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena dia tidak mencari, mau tahu tentang hidayah. Jadi ya, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.